China memulai pertemuan politik besar di tengah data ekonomi suram. Pada hari Senin, tanggal 15 Juli PKC memulai pertemuan politik selama 4 hari yang dikenal sebagai pleno ketiga untuk membahas kebijakan ekonomi dengan tujuan membalikkan ekonomi China yang sedang berjuang. Pertemuan ini, yang diadakan setiap 5 tahun sekali, tidak dimulai dengan baik. Seharusnya diadakan musim panas lalu, tetapi ditunda hingga tahun ini tanpa penjelasan resmi. Pada tanggal 15 Juli China mengumumkan bahwa pertumbuhan PDB untuk kuartal kedua tidak mencapai perkiraan analis dan harga rumah turun pada bulan Juni, penurunan yang belum pernah terjadi sejak Oktober tahun 2014. Pertemuan tertutup ini diselenggarakan oleh Komite Sentral Rezim Komunis, yang dipimpin oleh pemimpin PKC Xi Jinping. Pada hari terakhir sesi pleno, komite diharapkan untuk mengumumkan kebijakan sosial dan ekonomi utama. Apapun kebijakan yang mungkin diterapkan oleh PKC, para ahli yang berbicara kepada The Epoch Times menjelang pertemuan tersebut tidak berharap ekonomi China segera pulih. Wu Zhiqi, seorang peneliti di sebuah lembaga pemikir Taiwan di Taipei, mengatakan bahwa langkah-langkah yang kemungkinan akan diajukan oleh pleno ketiga, beberapa di antaranya mungkin tampak membantu dalam menarik lebih banyak investasi asing, pada akhirnya mungkin tidak cukup. Wu mengatakan kepada The Epoch Times bahwa dengan konsumsi yang lemah, sentimen investasi yang rendah, dan tingkat pengangguran yang mencapai rekor tertinggi, hampir pasti ekonomi China tidak akan pulih. Aktivitas pabrik sudah melambat. Data resmi menunjukkan bahwa Indeks Manajer Pembelian Manufaktur, PMI, turun dari 50,4 pada bulan April menjadi 49,5 pada bulan Mei dan Juni, di bawah ambang batas 50 poin yang memisahkan pertumbuhan dari kontraksi. Sementara itu, sektor real estate, yang pernah menjadi pilar pertumbuhan ekonomi China, terus memburuk, membebani ekonomi China yang lesu. Menurut data resmi, penjualan rumah dalam 5 bulan pertama tahun ini anjlok 30,5% dari tahun ke tahun dan investasi pengembang turun 10,1% dari tahun ke tahun. Selain itu, menurut Wu, rezim ini memprioritaskan peningkatan keamanan dan sentralisasi kontrol partai, yang menghambat pemulihan ekonomi yang diharapkan. Wu mengatakan Xi Jinping telah menekankan untuk mengutamakan keamanan. Pemimpin PKC telah menekankan bahwa partai menguasai segalanya, ekonomi, ideologi, dan reformasi politik, yang semakin menghambat pertumbuhan ekonomi China selama dekade terakhir. Wu mencatat bahwa Xi telah menetapkan undang-undang baru dan merevisi yang sudah ada untuk memperkuat kendali PKC atas keamanan ekonomi dan sosial nasional. Selama beberapa tahun terakhir, PKC telah memperkuat undang-undang anti-spionase dan pengendalian data. Dalam dorongan keamanan terbaru, rezim memperluas undang-undang rahasia negara yang sudah luas pada bulan Februari, memperketat kontrol atas apa yang dianggap informasi sensitif dengan memperkenalkan konsep rahasia kerja. Wu mengatakan kebijakan dan undang-undang ini membuat investor asing dan pengusaha China khawatir, dan kami melihat tanda-tanda investasi melarikan diri dari China. Investasi langsung asing, FDI, China telah turun selama 12 bulan berturut-turut, menyoroti perjuangan Beijing untuk menarik investor luar negeri. Data dari Kementerian Perdagangan yang dirilis pada bulan Juni menunjukkan penurunan 28,2% dalam FDI masuk untuk 5 bulan pertama tahun 2024, dengan total 412,51 miliar yuan, sekitar 56,8 miliar dolar AS, memburuk dari penurunan 27,9% pada bulan April.